Halo semuanya, kita bertemu lagi bersama aku di channel Kataya. Di video kali ini, aku akan melanjutkan alur manhwa Guild Hero. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung cek di playlist ya, agar kalian tidak kebingungan dengan ceritanya. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan ke alurnya. Adegan diawali dengan Kim Woo Jin yang sudah sampai di luar dungeon kobold berada. Kim Woo Jin berpikir, tampaknya Oh Se-chan mempersulit Kim Woo Jin dengan menggunakan dungeon kobold karena dungeon kobold ini susah diselesaikan oleh player normal. Tetapi bagi Kim Woo Jin itu tidak menjadi masalah. Jika mengetahui cara mengalahkan kobold itu akan menjadi dungeon yang mudah. Kim Woo Jin pun memasuki dungeonnya. Di sisi lain, Sekretaris Lee sedang mengawasi Kim Woo Jin dari jauh dan mengkonfirmasi kepada Oh Se-chan bahwa Kim Woo Jin telah memasuki dungeon dan menanyakan apakah Sekretaris Lee harus menyalakan timernya atau tidak. Mendengar info dari Sekretaris Lee, Oh Se-chan memuji akan keberanian Kim Woo Jin dan menanyakan kepada Sekretaris Lee apakah Kim Woo Jin menyiapkan sesuatu sebelum memasuki dungeon. Sekretaris Lee menjawab bahwa Kim Woo Jin tidak membawa apapun dan langsung memasuki dungeonnya. Mendengar hal itu, Oh Se-chan beranggapan jika Kim Woo Jin ini ceroboh atau bodoh. Tetapi di sisi lain, pria berambut silver beranggapan berbeda. Dia beranggapan mungkin Kim Woo Jin tidak menyiapkan apapun karena dia sangat percaya diri. Mendengar pendapat dari anak buahnya, Oh Se-chan berpikir jika kepercayaan diri Kim Woo Jin ini bukan omong kosong belaka, maka Kim Woo Jin bisa ... Kelihatannya Oh Se-chan memiliki tujuan lain cuy, tapi kita belum mengetahui tujuannya apa. Adegan berpindah ke pertemuan antara Master Swordsman dan Master Archer dengan Kim Jae-hoon, utusan dari Guild Messiah. Kim Jae-hoon mengatakan bahwa sangat disayangkan mereka pulang tanpa membawa apa-apa karena sulit sekali memprediksi apa yang terjadi di dalam dungeon dan setidaknya tidak banyak yang terluka. Mendengar kata tidak banyak yang terluka, Master Archer sedikit marah karena 5 muridnya telah terbunuh. Master Swordsman juga mengatakan, apakah Kim Jae-hoon beranggapan 5 muridnya telah terbunuh oleh makhluk selemah orc? Kim Jae-hoon menjadi sangat panik dan langsung membungkukkan kepalanya. Kim Jae-hoon meminta maaf karena perkataan sebelumnya dan meminta waktu untuk menginvestigasi masalah tersebut. Master Swordsman mengatakan bahwa Kim Jae-hoon tidak perlu menginvestigasinya lagi karena mereka berdua sudah melakukannya sendiri dan meminta Kim Jae-hoon untuk meminum minumannya agar dia tidak terlalu gugup. Ketika sedang menuangkan minuman ke Kim Jae-hoon, Master Swordsman berkata bahwa mereka berdua sangat terhina saat ini. Dan jika ada masalah di antara teman, biasanya mereka berbagi alkohol agar dapat membantu menyelesaikan masalah itu. Jika Guild Messiah masih menganggap mereka berdua temannya, mereka berdua langsung pergi meninggalkan Kim Jae-hoon, utusan dari Guild Messiah. Setelah ditinggalkan oleh mereka berdua, Kim Jae-hoon berpikir keras agar bisa memperbaiki hubungan dengan Master Archer dan Master Swordsman. Ketika mereka berdua sudah masuk ke mobil, mereka berdua mendapatkan kabar bahwa pembunuhannya tidak dilakukan oleh orang-orang yang terdaftar dalam target list mereka. Mereka berdua beranggapan bahwa pembunuhnya dilakukan oleh golongan yang belum diketahui oleh mereka berdua. Shin berpindah ke orang suruhan Oh Se-chan yang bertugas untuk mengawasi Kim Woo Jin di luar dungeon. Pria berbaju biru mengatakan, setelah Kim Woo Jin masuk ke dungeon, mereka berdua bisa beristirahat beberapa hari. Orang berbaju kuning menjawab bahwa Kim Woo Jin akan mati di dalam dungeon
karena Kim Woo Jin masuk seorang diri dan gerbang dungeon akan aktif kembali. Setelah perkataan itu, tiba-tiba cahaya dungeon menyusut. Pria berbaju biru mengatakan bahwa omongan rekannya ternyata benar. Pria berbaju kuning mengatakan jika hal itu akan terjadi kalau dungeon sudah terselesaikan. Mereka berdua tidak percaya apa yang telah terjadi dan segera mencari tahu keberadaan Kim Woo Jin. Pria berbaju biru mengatakan bahwa pria yang sudah menyelesaikan dungeon sudah pergi dengan cepat menggunakan mobil kodok. Mereka berdua langsung memberitahu Oh Se-chan bahwa mereka telah kehilangan jejak dari Kim Woo Jin. Oh Se-chan sangat marah karena mereka berdua sudah digaji dan tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Oh Se-chan terus berteriak memarahi mereka sampai Sekretaris Lee muak mendengar ocehan dari bosnya itu. Sekretaris Lee langsung memotong kemarahan bosnya dengan mengatakan kalau Sekretaris Lee tidak memberikan gaji kepada mereka berdua karena mereka berdua berasal dari kampung halaman Oh Se-chan dan datang untuk membantunya. Tapi Oh Se-chan berjanji untuk mentraktir mereka berdua minum-minum sebagai ganti gaji mereka. Mendengar hal itu, Oh Se-chan langsung diam dan mengatakan ke Sekretaris Lee bahwa dia sudah memutuskan untuk berhenti minum-minum mulai detik ini. Kampret, bangke si kikir berulah kampret. Setelah itu Sekretaris Lee pergi dan mengatakan untuk tidak khawatir masalah Kim Woo Jin, karena jika Kim Woo Jin berniat untuk bekerja sama dengan kelompok mereka, Kim Woo Jin akan menghubungi Sekretaris Lee. Tidak lama kemudian si kurus datang sambil membawa makanan satu kantong full dan bertanya kemana tujuan Sekretaris Lee. Oh Se-chan memberitahu bahwa Kim Woo Jin telah menyelesaikan dungeon dalam waktu setengah hari dan Kim Woo Jin memenuhi kriteria dari Oh Se-chan. Melihat betapa banyaknya makanan yang dibawa si kurus, Oh Se-chan kembali marah dan menyuruh untuk mengembalikan semua makanannya ke minimarket sekarang juga. Di sisi lain, setelah berhasil menyelesaikan dungeon, Kim Woo Jin mendapatkan walkie-talkie dan catatan yang berisi Kim Woo Jin diharapkan menghubungi mereka lewat walkie-talkie itu sesudah menyelesaikan dungeon. Kembali lagi ke Kim Jae-hoon. Setelah sampai di tempat parkir, Kim Jae-hoon masih terlihat cemas dengan keadaannya sehingga dia tidak berani bertemu dengan Lee Se-jun. Kim Jae-hoon berpikir untuk meminta bantuan dari salah satu petinggi Guild Messiah yang bernama Yang Ji-ho. Tiba-tiba Kim Jae-hoon mendapatkan telepon dari informan Guild Messiah tentang Guild School dan dia tanpa pikir panjang langsung bergegas pergi ke tempat informan itu. Setelah sampai di sana, Kim Jae-hoon menunggu datangnya sang informan. Ketika Kim Jae-hoon sedang menunggu, dia melihat Park Yong-wan yang sedang berdiskusi dengan seseorang. Kim Jae-hoon penasaran dengan apa yang akan direncanakan oleh Park Yong-wan dan seberapa banyak yang Park Yong-wan ketahui tentang Guild School. Tidak lama kemudian, sang informan dari Guild Messiah datang dan menghampiri Kim Jae-hoon. Informan itu menceritakan hal yang didapatkannya. Di sini, Park Yong-wan tidak tahu ya bahwa informan ini bekerja sama dengan Guild Messiah. Beberapa jam yang lalu, Park Yong-wan datang kepada informan itu dan meminta informasi dari Guild School. Tetapi informan itu mengatakan bahwa permintaan dari Park Yong-wan akan sedikit sulit untuk dilakukan. Mendengar jawaban itu, Park Yong-wan mengatakan ke informan jika dia mengetahui rahasia para anggota Guild School yang mati di dungeon rank A+ kemarin. Kembali ke masa sekarang, mendengar cerita itu, Kim Jae-hoon menjadi sangat cemas. Karena jika cerita yang dikatakan informan benar, maka keadaan ini tidak bisa diselesaikan oleh Kim Jae-hoon sendirian. Dan Kim Jae-hoon akan terkena masalah kalau dia melaporkan itu kepada Lee Se-jun.
Kim Jae-hyun langsung bertanya ke informan tentang siapa orang yang berbicara dengan Park Yong-wan. Informan itu menjawab bahwa orang yang berbicara dengan Park Yong-wan bernama Jong Hon Yong. Namanya susah banget anjing, Jong Hon Yong. Informan mengatakan kalau Jong Hon Yong adalah tipe pedagang yang tidak terikat dengan gold dan akan melakukan apapun yang diperintahkan selama dia dibayar, dan dia sering melakukan kerjasama dengan Park Yong-wan. Kim Jae-hyun berterima kasih kepada informan itu karena sudah bekerja sama dengan Gold Messiah dan memberikan informasi seperti tadi. Tidak lama setelah Park Yong-wan pergi, Kim Jae-hyun menghampiri Jong Hon Yong dan menawarkan sesuatu yang berkaitan dengan kerjasama dengan Gold Messiah. Setelah beberapa saat, Kim Jae-hyun pun mengetahui apa yang dibicarakan oleh Park Yong-wan dan Jong Hon Yong. Dia mengetahui bahwa Park Yong-wan meminta 5 orang dari Jong Hon Yong, termasuk Jong Hon Yong itu sendiri, untuk melindungi pria yang bernama Kim Woo-jin yang akan memasuki dungeon sebentar lagi. Kim Jae-hyun mengecek daftar orang yang memasuki dungeon A+ kemarin dan mengetahui bahwa Kim Woo-jin juga masuk ke dalamnya. Kim Jae-hyun beranggapan bahwa Kim Woo-jin tidak mungkin mengalahkan veteran Gold School seorang diri dan penasaran apa yang sedang direncanakan oleh Park Yong-wan. Di sisi lain, Park Yong-wan yang telah sampai di mobilnya dikasih tahu sekretarisnya bahwa sekretarisnya sudah berhasil mengambil dungeon yang Park Yong-wan minta. Karena sudah mendapatkan pemeran pendukung atau orang-orangan Jong Hon Yong dan panggungnya yaitu dungeon, sekarang giliran sang tokoh utama yaitu Kim Woo-jin. Keesokan harinya, Kim Woo-jin menanyakan tentang kelulusan tes yang diberikan oleh Oh Se-chan. Oh Se-chan menjawab jika Kim Woo-jin sudah lulus tes dan memberitahu daftar dungeon yang berhasil Oh Se-chan dapatkan untuk diselesaikan. Lalu menyuruh Kim Woo-jin untuk memeriksa loker 19 di stasiun Ilsan. Kim Woo-jin mengatakan kepada Oh Se-chan kalau Kim Woo-jin akan menghubunginya beberapa hari lagi karena dia mempunyai pekerjaan yang harus diselesaikan. Beberapa jam kemudian, Kim Woo-jin dipanggil ke kantor Park Yong-wan untuk membicarakan sesuatu. Setelah sampai di kantor, Park Yong-wan langsung meminta Kim Woo-jin untuk menjadi umpan dalam rencananya. Kim Woo-jin sudah mengetahui secara kasar apa yang sedang dipikirkan oleh Park Yong-wan dan berpura-pura menjadi penakut. Park Yong-wan mengatakan bahwa pekerjaan itu hanya bisa dilakukan oleh Kim Woo-jin. Kim Woo-jin menyetujui rencana Park Yong-wan dengan syarat menaikkan gajinya. Park Yong-wan yang memanfaatkan Kim Woo-jin untuk rencananya. Di sisi lain, Kim Woo-jin juga memanfaatkan Park Yong-wan untuk rencana dia sendiri. Saling memanfaatkan cuy. Karena Kim Woo-jin telah menyetujuinya, Park Yong-wan memberi hadiah skill untuk Kim Woo-jin agar bisa meningkatkan keselamatannya. Shin berpindah ke kelompok kecil Gold Phoenix kemarin. Saat di dungeon, mereka saling mengeluh dengan perintah yang diberikan oleh Park Yong-wan tentang mengganti rugi 5 kali lipat untuk kesalahan yang bahkan tidak mereka lakukan. Kelompok itu tidak tahu bahwa seseorang sedang mengikuti mereka. Satu hari sebelum memasuki dungeon, Jong Hon Yong mengabari Park Yong-wan bahwa persiapannya telah selesai. Ternyata Jong Hon Yong mengkhianati Park Yong-wan dan lebih memilih bekerjasama dengan Gold Messiah dengan menyerahkan Kim Woo-jin kepada Kim Jae-hyun. Di sisi lain, kelompok kecil tadi ternyata sudah dibunuh oleh orang yang mengikuti mereka. Ternyata mereka adalah anggota dari Gold School. Ketika anggota Gold School berjalan keluar dungeon yang sudah diselesaikan, petugas dari Gold Phoenix menanyakan kabar dari kelompoknya kepada anggota Gold School. Salah satu anggota Gold School mengatakan jika kelompok kecil tadi sudah ia bunuh dan mencabik-cabik mereka.
Anggota Ghoul School pun masuk ke dalam mobil dan pergi. Tidak lama, anggota yang bernama Matsumoto yang terlihat seperti pemimpin kelompok ini mendapatkan telepon dari Kim Jae-hoon dan diberikan tugas lagi. Matsumoto mengatakan, mengapa dia harus mengikuti perkataan Kim Jae-hoon? Kim Jae-hoon menjawab bahwa ini demi kebaikan tuan mereka. Matsumoto dan anggota yang lain menyetujui tugas yang diberikan oleh Kim Jae-hoon. Keesokan harinya, Kim Woo-jin sampai di tempat istirahat sebelum memasuki dungeon dan menyapa Jung Hong-yeon dan anggota yang lain. Jung Hong-yeon mengatakan bahwa ada satu kelompok lain yang akan ikut memasuki dungeon bersama mereka. Kelompok itu tidak lain adalah anggota Ghoul School kemarin. Mengetahui ada anggota Ghoul School yang ikut, Kim Woo-jin meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Setelah melakukan aktivitasnya, Jung Hong-yeon yang sudah dari tadi menunggu Kim Woo-jin mengatakan bahwa mereka di pihak Park Yong-wan dan meminta Kim Woo-jin untuk tidak terlihat bekerja sama. Dengan kata lain, Jung Hong-yeon meminta Kim Woo-jin untuk bergerak sendiri. Jung Hong-yeon mengatakan ke Kim Woo-jin untuk tidak khawatir karena dia akan mengawasinya dari jauh dan mengirim satu anggotanya untuk menjaga Kim Woo-jin. Kim Woo-jin pun berpura-pura mengikuti rencana dari Jung Hong-yeon. Setelah mereka sampai di dalam dungeon dan membaca syarat penyelesaiannya, mereka semua memilih jalan masing-masing. Di sisi Jung Hong-yeon, dia merencanakan untuk menangkap Kim Woo-jin saat mereka bersama ketika Kim Woo-jin mulai lengah. Di sisi Ghoul School, Matsumoto bertanya kepada Kim Jae-hoon mengapa dia ikut masuk ke dalam dungeon. Kim Jae-hoon menjawab bahwa dia memiliki rencana lain. Ternyata rencananya adalah membunuh Jung Hong-yeon setelah semua ini selesai. Wow, saling mengkhianati cowok, ngeri. Kejadian itu akan mengakhiri videonya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Let's play.